Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku macam-macam ada apa dengan riba, dan insyaallah yang akan kita baca tentang macam-macam riba. Baik, kita langsung masuk ke buku ya. Bagi yang memiliki buku silahkan dibuka halaman 69. Betul? Sama ya, versi cetak dengan yang kita tampilkan. Baik, mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah ada yang mengenali hadis bahwa riba punya 73 cabang atau 70 sekian, mungkin lebih tepatnya 70N ya. 70 sekian cabang. Ketika gerakan anti riba itu mulai semarak di masyarakat, ada salah satu di antara para aktivis riba yang bertanya, 70 sekian cabang itu apa saja? Karena kalau jumlahnya banyak sementara kita tidak tahu, ini sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi kita sebagai pelakunya, tapi kita nggak sadar kalau kita adalah pelakunya. Akhirnya saya berusaha untuk nyari 70 sekian itu apa saja rinciannya, nggak nemu Pak. Saya nyari-nyari di beberapa referensi tentang yang fokus bahas masalah riba, nggak ketemu di situ. Akhirnya saya cuma berkesimpulan bahwa 70 sekian ini mungkin maksudnya adalah dalam rangka untuk menjelaskan jumlahnya yang banyak. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bahwa riba ada 70 sekian cabang. Itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menjelaskan riba itu banyak cabang. Nah, ketika saya mencoba untuk merinci macam-macamnya, secara garis besar riba itu cuma dibagi menjadi dua. Sekarang coba kita lihat rinciannya ya. Pertama adalah riba utang piutang atau yang disebut dengan riba al-qard. Riba jenis inilah yang dipraktikkan di zaman jahiliyah, karena itu sering juga disebut dengan riba jahiliyah. Itulah riba yang bentuknya penambahan dalam transaksi utang piutang. Mereka punya prinsip tambahan ini sebagai imbalan terhadap tempo pembayaran, baik dibayarkan ketika pelunasan atau di awal-awal pembayaran, di awal waktu pembayaran. Sehingga karena uang saya ini nganggur dalam waktu cukup lama, sebagai ganti dari nilai waktu uang, kau harus membayarkan tambahan senilai sekian. Riba inilah yang diharamkan oleh Allah dan diberi ancaman keras dalam Al-Quran karena murni berisi kezaliman dalam bentuk memakan harta orang lain secara batil, mengingat tambahan ini diambil dari orang yang berutang tanpa imbalan. Baik, kezaliman yang terjadi di antara umat manusia, kezaliman yang terjadi di antara umat manusia, di sana ada kezaliman yang diingkari oleh banyak orang. Kezaliman ada yang diingkari, sehingga di semua tempat orang nggak setuju dengan praktek seperti ini. Yang kedua, kezaliman yang diterima banyak orang. Kezaliman yang diterima banyak orang. Maka kezaliman itu dianggap legal. Kira-kira dari dua jenis kezaliman ini mana yang lebih berbahaya? Satu atau dua? Kenapa yang kedua? Kenapa yang kedua? Orangnya tidak akan merasa bersalah ketika dia melakukan kezaliman jenis yang kedua ini, sebab ini dianggap sesuatu yang biasa, dianggap legal. Maka di bagian inilah syariat yang bicara. Syariat memberi penekanan.
Sebab kalau kemudian masyarakat mendiamkan, lalu syariat mendiamkan, kira-kira yang terjadi apa? Nggak bisa ditahan. Orang secara pribadi bicara, dia akan ditolak. Karena masyarakat mendiamkan, syariatnya mendiamkan, ada satu orang misalnya nggak setuju, dia tidak akan bisa diterima. Sehingga kezaliman jenis yang kedua ini contohnya riba. Masyarakat menganggap ini sebagai hal yang biasa, padahal sejatinya itu adalah praktek kezaliman. Syariat bicara dalam rangka untuk mengajarkan kepada umat manusia, kalau riba ini zalim, walaupun kalian menganggap itu hal yang biasa. Kalian menganggap itu tidak zalim. Dan sampai sekarang orang yang berusaha untuk membela riba itu masih banyak. Baik, kita lanjutkan. Riba inilah yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran karena isinya kezaliman murni, mengambil harta orang lain dengan cara batil. Maling memang juga diharamkan dalam Al-Quran, tapi ancamannya tidak sekuat sebagaimana ketika Allah memberikan ancaman riba. Mengingat tadi ya, orang menganggap bahwasanya riba ini praktek yang biasa bahkan dilegalkan. Siapapun manusia tidak akan bersedia ketika hartanya diambil orang lain tanpa imbalan apapun, kecuali mereka dalam kondisi terpaksa. Ya sudahlah, saya mau bayar, yang penting kau ngasih utang ke saya. Sehingga membutuhkan, terpaksa sehingga dia membutuhkan utang. Dia rela memberikan riba karena kondisinya yang sedang membutuhkan. Ini menghilangkan kesempatan dia untuk memilih. Kalau mau kau bayar sekian, kalau nggak mau ya sudah, saya nggak ngasih utang ke kamu. Terpaksalah dia mengambil utang itu walaupun harus bayar. Syekhul Islam pernah menjelaskan, anna riba asluhu innama yata'amalu bihil muhtaju wa illa fal musiru la ya'khudhu alfan halatan bi alfin wa mi'ataini muajjalatan. Pada asalnya transaksi riba ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang al-muhtaj, yang membutuhkan. Karena kalau orang itu dalam kondisi longgar, al-musir, maka dia tidak akan mau utang 1.000, tapi harus bayar 1.200. Idza lam yakun lahu hajatun, jika dia tidak butuh dengan uang senilai 1.000 tadi. Wa inna ma ya'khudul mal bimithlihi wa ziyadatan ila ajalin man huwa muhtajun ilaih. Sehingga orang yang mau untuk utang kemudian ngasih bayaran, ini hanya akan berlaku bagi mereka yang butuh. Fataqa'u tilka ziyadatu zulman lil muhtaj. Sehingga tambahan pembayaran utang itu 100% adalah zalim bagi orang yang membutuhkan. Artinya riba itu terjadi pada siapa, Pak? Ketika ada orang yang kepepet. Kalau dia dalam kondisi normal, tidak kepepet, kelonggar, maka dia tidak akan mau melakukan riba. Siapa yang mau dia utang 1.000 tapi dia harus bayar 1.200. Dia utang 10 juta tapi dia harus bayar 12 juta. Dalam kondisi dia longgar. Bapak butuh utang, Pak? Butuh. Berapa, Pak? Ya, kamu adanya berapa? Kami ada 1 miliar. Yang benar, ya. Tapi dalam posisi Bapak punya 100 miliar. Uang nganggur 100 miliar, ada orang mau minjemin 1 miliar. Bapak kalau pinjam 1 miliar, nanti bunganya 0,5% dari 1 miliar. Berarti saya harus bayar berapa? Bapak nanti bayar berapa? 5 juta misalnya. 5 juta atau 50 juta? 50 juta. Dalam keadaan Anda punya uang nganggur senilai 100 miliar. Mau ngambil nggak? Buat apa? Apalagi nanti Anda harus mengembalikan lebih. Demikian yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Maka asas dari riba adalah adanya apa? Orang kepepet, orang butuh, begitu minta tolong malah dipentung. Ya, maka riba itu nulung karo mentung. Karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebut riba sebagai kezaliman dan Allah hanya mengizinkan untuk mengambil pokoknya saja. Baik. Maka Anda bisa perhatikan bahwa
akad riba itu dilakukan saling ridho. Akad riba dilakukan saling ridho, sehingga yang memberi ridho, yang menerima utang ridho nggak? Senang juga dia, alhamdulillah dapat utangan. Berarti saling ridho? Iya. Tidak ada unsur paksaan dan keterpaksaan di situ. Sudah? Namun riba sendiri disebut oleh Allah zalim. Apa dalilnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi orang yang bertaubat dari riba, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertaubat dari riba, maka kalian berhak untuk mendapatkan senilai harta pokok kalian. La tadlimuna wa la tudlamun. Di situ kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang melakukan riba itu antara mendolimi atau didolimi. Riba inilah yang diancam sangat keras dengan ancaman perang, seperti di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ayat yang ma'ruf yang sudah kita kenal. Baik. Coba kita fokus pada ayat tadi. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi riba, Allah mengatakan gimana? Falakum ru'usu amwalikum, terus la tadlimuna wala tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian berhak untuk mendapatkan senilai pokok harta, senilai modal, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Tidak mendolimi dan tidak didolimi. Begini ya. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Baik, berarti solusi riba itu apa? Solusi riba tidak mendolimi dan tidak didolimi. Nah, sekarang ada kasus. Kasus ya. Si A utang si B senilai 500.000 tahun 1970, Masya Allah, sebelum Masehi, Masya Allah. Si A utang si B senilai 500.000 tahun 1970. Dah? Setelah berlalu masa yang sangat lama, kemudian 2025 utang mau dilunasi. Baru mau dilunasi di tahun 2025. Baik. Kira-kira berapa yang harus dibayarkan A ke B? Berapa yang harus dibayarkan A ke B? Menyesuaikan harga emas. Emas sekarang atau emas dulu? Emas 2025 atau emas tahun 70? 2025. Berarti 500.000 dikonversi ke emas tahun 2025. Dapat berapa gram? Seperempat. Ya, dapat 1/4 gram. Sekarang kan 2 juta ya. Baik, dikasihlah emas 1/4 gram.
Selesai masalah? Sama saja 500.000 dengan emas 1/4 gram kan sama saja. Berarti gimana solusinya? Allah Subhanahu wa taala ngasih solusi biar tidak terjadi riba. La tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga kalau ini mau dilunasi tahun 2025, ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan yang pertama, si A bayar 500.000 ke si B, persis seperti yang dulu diambil, tidak ada penambahan sama sekali. Baik, kalau seperti ini kira-kira yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi gimana? Dolim. Siapa yang dolim? Kenapa dia dolim? Kan dia utang 500, balik 500, berarti dolim enggak dia? Dolim. Berarti orang utang itu dolim. Iya, nilainya jelas berbeda, kita sepakat nilainya berbeda. Kalau si A mengembalikan dengan jumlah nilai yang sama, apakah dalam posisi ini si A dolim? Dolim atau tidak? Kenapa tidak dolim? Karena dia mengembalikan sesuai dengan utang yang dia terima. Berarti tidak dolim ya? Baik. Berarti boleh kayak gitu. Baik, dalam posisi ini memang mungkin Anda bisa sebut si A tidak dolim, Pak, tapi si B terdolimi. Si B terdolimi. Sehingga dalam hal ini si B akan rugi besar. Akan rugi besar. Sehingga dia dalam posisi terdolimi. Nah, solusi riba tidak boleh terdolimi. La tadlimuna wa la tulamun. Kalian tidak boleh mendolimi dan tidak boleh didolimi. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai solusi. Karena ada pihak yang dirugikan besar dalam hal ini. Baik. Kemudian yang kedua, si A bayar senilai emas tahun 70 dengan yang seekivalen, yang sebanding dengan 500.000. Jadi emas tahun 70, duit 500.000 rupiah itu dapat berapa gram? Setengah kilo, Pak. Masya Allah. Jadi misalnya emas tahun itu harganya 50.000 per gram, atau bahkan di bawah itu 20.000 per gram, Pak, dulu, Pak. Maka dia dapat emas sekian gram. Nah, dikonversi ke uang lagi di tahun 2025. Dengan demikian si B dapat nilai lebih besar. Si B dapat nilai lebih besar karena apa? Menyesuaikan kenaikan harga emas. Nah, di sini kira-kira adil atau zalim? Sehingga nanti si A harus bayar dari 500 anggaplah jadi 50 juta. Adil atau zalim? Ya? Kenapa? Yang memberi utang jelas hartanya bertambah, tapi itu menyesuaikan pertambahan dari nilai uang, nilai emas. Sebab uang 500.000 di masa itu bisa dipakai beli tanah. 500.000 tahun 70 di Sidoarjo dipakai beli apa itu? Tanah bisa? Bisa. Sekarang 500.000 di Sidoarjo dipakai apa? 500.000. Ngurus tanah saja nggak beres itu, 500.000. Jutaan. Maka dalam posisi ini dia digantikan dengan cara dikonversi ke emas. Sebab ini standar yang disepakati. Dan itulah yang dimaksud mengembalikan pada prinsip keadilan, agar orang tidak ada yang didolimi atau mendolimi. La tadlimuna wa la tudlamun. Baik. Kasus yang lain.
Si A telat masuk pondok, telat ketika kembali ke pondok, lalu dia didenda senilai 1 juta oleh pondok. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Mendolimi yang terlambat. Kenapa dolim? Denda. Berarti kalau dendanya saya turunkan 100.000 gitu, dolim enggak? Kamu saya kasih denda 100.000, dolim? Tetap dolim. Ganti 10.000. Tetap dolim. Berarti denda enggak boleh. Kalau melanggar lampu merah, denda dolim. Tidak. Ya, ada aturannya. Jadi kalau melanggar lampu merah, denda sekian. Parkir sembarangan, denda sekian. Sehingga ketika ada orang yang melanggar, didenda. Dolim atau tidak? Karena bukan akad utang piutang. Jadi denda yang enggak boleh hanya denda karena akad utang piutang. Memecahkan barang orang, denda itu dolim enggak? Orang salah boleh dihukum. Maka menghukum orang salah dolim atau tidak? Saya ulang, menghukum orang yang salah dolim atau tidak? Tidak. Karena orang salah boleh dihukum. Loh, kok saya didenda, kok saya dihukum A, kok saya dihukum B? Kamu salah. Orang utang salah atau tidak? Orang utang salah atau tidak? Tidak. Tapi dia didenda, dolim atau tidak? Dolim. Sehingga kalau enggak salah didenda, dolim. Tapi kalau salah didenda, tidak dolim. Ya, hanya saja ulama beda pendapat. Apakah boleh selain pemerintah menetapkan hukuman yang disebut dengan uqubah maliyah atau hukuman bentuknya denda? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dalam hal ini ada khilaf. Sehingga bolehkah pondok mewajibkan denda ketika ada santrinya yang telat masuk misalnya? Ada khilaf di antara para ulama. Baik, kita lanjutkan. Secara naluri orang yang membutuhkan seharusnya mereka dibantu, diberi sedekah. Kalaupun tidak diberi sedekah, minimal tidak dipaksa untuk membayar tambahan atas utang riba. Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi menjelaskan dalam kitabnya Mahasinul Islam, hikmah tentang larangan riba. Beliau mengatakan, la yaqdumu ala qabul riba illa man ishtadda hajatuhu wa dhaharat faqatuhu. Seseorang tidak akan mengambil resiko untuk riba kecuali bagi mereka yang sangat butuh dan sangat miskin. Fakana huwa ahaqqu bisyafaqah alaih. Seharusnya dia lebih berhak untuk dikasihani. Wal marhamah wan nadhar lahu. Lebih berhak untuk diberi kelonggaran dalam transaksi utang. Fakana min haqqihi ayyutasaddaqa alaihi. Sehingga seharusnya dia diberi sedekah. Kalaupun minimal tidak dikasih sedekah, maka jangan diambil tambahannya. Demikian hikmah kenapa riba dilarang. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi dalam buku beliau Mahasinul Islam. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, riba yang sudah dilarang ini saja bocornya masih banyak, Pak. Sehingga di sini transaksi riba, di sini transaksi riba, dan didakwahkan ini tidak boleh, tetap saja bocor. Kebayang nggak kalau riba itu dibolehkan, Pak? Sehingga kalau riba itu hukumnya halal, mungkin yang sering transaksi riba adalah Pak Ustadz. Masya Allah. Jamaah ada nggak yang mau utang? Saya sedia uang sekian. Dia akan sampaikan dalam forum apapun yang dia bisa kumpulkan massa. Yang diharamkan saja dan masih ada tokoh-tokoh agama yang membela, itu bukan riba, itu bukan riba. Itu bocornya masih banyak. Di saat yang sama masih banyak gerakan-gerakan yang anti riba. Itu yang bocor masih banyak. Sebab bagian ini termasuk di antara maksiat yang merajalela di masyarakat, sehingga kalau kita kasih tahu kadang orang merasa aneh. Masa kayak gini disebut riba? Pernah ada salah satu di antara
pejabat negara ya, yang dia membuat status. Tapi ini dulu, mungkin zaman, kalau nggak zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi waktu itu. Dia membuat status dan dia bilang di Arab saja ini ada, di Arab saja ini ada. Ya nggak usah jauh-jauh Pak ke Arab Pak. Kalau Bapak mau cari khamr di Arab juga ada. Mau cari sesuatu yang haram, maksiat di Arab ada. Karena Arab itu tidak suci. Tidak ada permukaan bumi yang suci, yang bebas dari maksiat. Semuanya pasti ada maksiat. Ada kota suci, ada pelanggaran maksiat yang dilakukan oleh manusia di kota suci. Bahkan di Mekah dulu ada orang yang berzina. Bahkan dia berzina di dalam Ka'bah. Maka al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahada. Tanah suci tidak bisa mensucikan penduduknya. Yang bisa mensucikan seseorang adalah kedekatan dia dengan Allah. Dia bertaubat, dia banyak beramal soleh. Itulah yang mensucikan hamba, bukan tempat mensucikan hamba. Baik. Sehingga sampai dia bilang di Arab saja ada. Makanya kalau siapa yang bilang ini riba, ngawur dia orangnya. Padahal dia nggak paham tentang definisi riba, tapi dia berusaha untuk membelani bank-bank ribawi yang menetapkan adanya bunga sekian ketika orang melakukan akad utang. Imam Muhammad Al-Bukhari bahkan menyebut orang yang mengambil riba dari utang sama sekali tidak memiliki belas kasihan dan terlalu ambisi untuk menumpuk harta. Fakanat hadhihi ziyadah nihayatan fi tarki syafaqah wa nihayatan fi idhari raghbati fil mali li'ainihi. Adanya riba dalam akad utang merupakan puncak ketiadaan rasa belas kasihan dan puncak ambisi untuk menumpuk harta. Sikap semacam ini tidak layak bagi orang yang beriman bahwa kehidupan ini akan fana. La yakliku liman la yabqa. Sikap semacam ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang dia tidak punya keyakinan kalau bumi ini akan binasa. Kamu tahu nggak kalau ini akan binasa? Tahu. Lalu kenapa kau melakukan transaksi riba? Padahal kau tahu ini semuanya akan kau tinggalkan. Berarti dia muncul dari apa? Dari semangat dia untuk mengumpulkan harta. Demikian keterangan Imam Muhammad Al-Bukhari. Jadi beliau sebut orang yang melakukan transaksi riba, yang menetapkan bunga kepada orang lain, puncak nggak punya kasih sayang. Yang kedua, terlalu ambisi dalam menumpuk harta, sampai imannya itu geser. Riba ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan beliau sebut sebagai riba jahiliyah. Beliau bersabda, wa ribal jahiliyati maudu'un wa awwalur riba adauhu ribal Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kullu. Riba jahiliyah aku hapuskan. Dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena dulu Abbas ini pekerjaannya apa dulu? Rentenir. Pamannya Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, ayahnya Ibnu Abbas, dulunya seorang rentenir. Saat Nabi SAW khutbah ketika Arafah, beliau menyampaikan beberapa hal yang diharamkan, yang itu merupakan budaya jahiliyah. Dan kalimat yang beliau sampaikan, wa kullu amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Semua budaya jahiliyah aku batalkan di bawah kakiku. Sehingga Nabi SAW melarang keras melestarikan budaya jahiliyah. Masya Allah. Berarti waktu itu beliau berhadapan dengan budaya, Pak. Iya. Dan hampir semua nabi yang memusuhi membela budaya. Musuhnya adalah para pembela budaya. Sehingga saat mereka didakwai oleh para nabi, mereka mengatakan kalimatnya sama ya. Illa qala mutrafuha.
Di surat Az-Zukhruf ayat 23. Coba Anda lihat di sini. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Wa kadzalika, demikianlah, ma arsalna, tidaklah kami mengutus, min qablika, sebelum kamu, fi qaryatin, di daerah manapun, min nadhirin, seorang nadhir, memberi peringatan, seorang rasul, illa qala mutrafuha, kecuali orang yang punya kehormatan dari sisi status sosial di kampung itu, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai leluhur-leluhur kami memiliki ajaran tertentu dan kami mengikuti mereka. Sehingga setiap kali ada nabi, mereka melawan nabi dengan cara apa? Ini ajaran leluhur. Ada nabi, mereka bantah nabi itu dengan mengatakan kamu bertentangan dengan ajaran leluhur. Dan seperti itu syariat ditentang dengan budaya. Jadi budaya itu ajaran leluhur. Seringkali syariat ditentang dengan budaya. Maka ketegangan antara syariat dan budaya itu sudah terjadi sepanjang sejarah agama, dari dulu sampai sekarang. Sehingga kalau sekarang ada pembela budaya yang dia benci syariat, ya itulah mengulang sejarah masa silam. Sebab sejarah akan berulang, yang beda hanya pelakunya. Baik. Beberapa budaya di masa jahiliyah yang dibatalkan Nabi SAW, diantaranya adalah riba jahiliyah. Sama sekali tidak ada ampun untuk riba ini. Sekalipun 1 dirham, hukumnya terlarang. Itulah yang dimaksud dalam pernyataan Ka'ab al-Ahbar. Dirhamu riban ya'kulur rajulu wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba, asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah. Lebih buruk daripada 36 kali berzina. Baik, sekarang kita beralih ke riba jenis yang kedua. Riba jual beli. Riba ini terjadi pada transaksi barang ribawi. Benda ribawi ada 6. Insya Allah semuanya sudah hafal ya. Baik, coba melek dulu. Baik. Sekarang kita mau menyebutkan benda ribawi. 6 benda ribawi. Karena materi ini mungkin sudah sering. 6 benda ribawi ini dibagi berapa, Pak? 6 benda ribawi ini dibagi berapa? Dibagi 2. 1 riba, 1 apa? Mata uang. Meliputi apa saja mata uang itu? Emas dan perak. Ini yang pertama. Yang kedua, bahan makanan pokok, tambahkan 1 lagi keterangannya, yang bisa disimpan. Begini ya, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Apa saja 6 benda, kalau 2 tadi sudah disebutkan, emas dan perak, berarti tinggal 4. Dari 6 ini tinggal 4. Apa saja? Kurma, lalu garam, gandum, kemudian bur sejenis gandum, lalu apa lagi? 1 lagi, garam. Baik, ini yang disebutkan dalam nas, ini yang disebutkan dalam dalil. Baik, selanjutnya riba jual beli ada 2, riba fadl dan riba nasi'ah. Uraian masing-masing akan kita kupas sebagaimana berikut. Namun terlebih dahulu kita akan mengenalkan komoditas ribawi. Ini penting ya, mengenalkan komoditas ribawi, karena seringkali orang salah paham di bagian ini. Benda ribawi ada 6, emas, perak, kurma, gandum halus, gandum kasar. Gandum halus ini berarti bur. Gandum kasar, ya sebagaimana yang kita kenal namanya gandum. Dan garam.
Keenam dari bawi ini disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini hadis yang paling sering jadi acuan kalau membahas masalah riba. Adzabu bil dzahab wal fidda bil fidda, al bur bil bur, syair bil syair, tamar bil tamar, milah bil milah. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kalau dipertukarkan mithlan bimithlin, harus sama kuantitas. Sawaan bisawain, harus sama takaran. Yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, jika beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, silakan kalian transaksikan sesuai yang kalian inginkan. Maksudnya boleh ada beda kuantitas. Idza kana yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan 6 bendari bayi tadi, lalu beliau mengatakan mithlan bimithlin, sama kuantitas, yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Faman zada aw istazada, siapa yang nambahi atau minta tambahan, faqad arba, maka dia berarti melakukan transaksi riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa, yang ngambil maupun yang ngasih dosanya sama. Yang menerima tambahan maupun yang memberi dosanya sama. Artinya dua-duanya telah berada pada posisi transaksi yang dilakukan dengan kerjasama. Kemudian dari Ma'mar bin Abdillah, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, at-ta'am bit-ta'am mithlan bimithlin, bahan makanan dengan bahan makanan itu harus sama kuantitas. Qala wa kana ta'amuna yawma idzin sya'ir, lalu kata Ma'mar, dan makanan kami ketika itu adalah syair. Kemudian dari Anas, Nabi SAW mengatakan, mawuzina, sesuatu yang ditimbang, mithlun bimithlin, harus sama kuantitas. Idza kana nau'an wahidan, kalau jenisnya sama. Wa makila, dan apa yang ditakar, fa mithlu dzalika, juga harus sama. Fa idza ikhtalafa nau'an fala ba'sa bihi. Kalau beda jenis, maka tidak masalah ada selisih. Sudah? Maka berdasarkan hadis ini, riba dibagi menjadi 2 kelompok yang tadi ya. Kelompok 1 emas dan perak, kelompok 2 bur, syair, kurma dan garam. Bur itu apa tadi, Pak? Gandum halus. Kalau syair, gandum kasar. Dikiaskan atau dianalogikan dengan ini adalah untuk kelompok pertama, semua jenis mata uang di zaman kita. Semua alat tukar, seperti uang kartal di zaman kita. Yang kedua, dikiaskan dengan kelompok kedua adalah semua bahan makanan yang bisa disimpan. Al-qutul muddakhar, seperti beras atau jagung. Gula termasuk enggak? Gula termasuk? Termasuk. Tepung termasuk? Termasuk. Nah, maka yang seperti itu kalau dipertukarkan wajib sama. Baik. Kasus sekarang ya. Si A petani padi. Sudah? Petani itu biasanya kalau panen sebagian dijual, sebagian disimpan untuk bahan makanan sendiri. Baik. Si A panen misalnya 5 kintal. Lalu dia mengambil setengah kintal, sisanya 4,5 kintal dijual ke koperasi. Kemudian dia tandur lagi. Baik, belum sampai panen berikutnya, beras yang dia simpan habis. Sementara masa panennya masih 1 bulan lagi. Akhirnya si A datang ke koperasi, utang beras di koperasi. Utang senilai 30 kilo. Utang sebanyak 30 kilo beras. Baik. Nanti kalau panen akan saya bayar dengan beras 30 kilo. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh?
Goror. Gorornya di mana, Pak? Ya, kalau nggak jelas panennya dia belikan ke tempat yang lain ya. Kalau goror dalam arti belum jelas nanti apakah dia panen atau tidak, semua transaksi kita goror semua nanti. Utang itu jadi goror. Saya utang berapa? Kamu utang berapa? 10 juta. Baik. Kapan dibayar? Bulan depan. Goror nggak itu? Goror. Belum jelas nanti bisa bayar atau tidak. Yang berhadapan dengan takdir itu jangan disebut goror. Karena kalau berhadapan dengan takdir disebut goror, goror semua. Besok ada kajian di Nidaul Fitrah. Bareng siapa? Ustadz Syafiq. Goror itu. Karena kan tidak jelas ya. Segala sesuatu yang berhadapan dengan takdir jangan disebut goror, karena nanti goror semua. Baik. Boleh atau tidak di sini? Kenapa boleh? Itu akadnya tukar menukar beras atau akadnya utang beras? Kan harus yadan biadin. Harus tunai dari tangan ke tangan. Saya ngambil beras dulu dari koperasi, nanti kalau saya panen tak bayarkan. Berarti tunai enggak ini? Dari tangan ke tangan enggak? Enggak, berarti boleh? Enggak boleh. Karena tidak dari tangan ke tangan. Baik. Iya, dari tangan ke tangan itu artinya tangan satu dan tangan dua ada di tempat. Maksudnya dilakukan secara tunai. Baik. Nah, dari sinilah pentingnya memahami perbedaan antara akad utang dengan akad sharaf. Ada akad utang, dua akad. Ini perlu dibedakan ya. Ada akad utang, ada akad sharaf. Sharaf itu apa sih, Pak? Tukar menukar itu. Tukar menukar. Nah, akad utang dan akad sharaf. Kalau akad utang kan ambil kemudian bayar nanti. Begini? Ada dikembalikan nanti, ambil dikembalikan nanti. Dikembalikan nanti. Baik. Yang menentukan antara akad utang dengan akad sharaf itu apa, Pak? Jadi misalnya A utang 100.000 ke B. Nanti A harus mengembalikan berapa? 100.000. Ini dikasih 100.000 sekarang dan nanti akan mengembalikan 100.000 nanti. Ini akadnya apa ini? Utang atau sharaf? Utang. Akadnya utang. Berarti tertunda di sini boleh enggak? Ya harus tertunda, namanya utang juga pasti tertunda. Terus bedanya apa, Pak, dengan akad sharaf? Kalau misalnya begini ya. A menukarkan uang 100.000 tapi bentuknya satu lembar 100.000. Nah, kemudian A ngasih 50.000 ini tunai plus 50.000 tertunda. Nah, kalau kayak gini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Ada yang tertunda, jadinya riba nasi'ah. Terus bedanya apa dengan yang tadi ya? Ya sudah, kalau kayak gini mending dia utang 50.000 saja. Baik. Disinilah pentingnya membedakan antara akad utang dan sharaf. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di niat. Bedanya di niat. Jadi niat itu bisa menentukan status akad. Niat bisa menentukan status akad. Maka dalam syariat muamalah tidak hanya membahas lahiriah saja, termasuk batin itu juga menentukan. Contoh ya. Baik. Saya tanya ke Bapak ya.
Bapak pernah ngasih perhiasan ke istrinya? Pernah? Baik, pertanyaannya, perhiasan yang sudah Anda serahkan ke istri itu milik istri atau tetap milik suami? Milik? Ada yang bilang istri, ada yang bilang suami. Yang benar yang mana ini? Milik istri atau masih tetap jadi milik suami? Istrinya milik suami. Berarti benda yang dibawa oleh istri semuanya milik suami. Kok enak jadi wong lanang? Perhiasan yang diberikan suami kepada istrinya diterima oleh sang istri, itu milik istri atau masih jadi milik suami? Ya, tergantung niat. Tergantung nih niat. Kalau niatnya hibah berarti milik istri. Nanti bapak tidak menzakatinya. Jadi Pak, perhiasan istri itu saya zakati nggak Pak? Nah dulu bapak ngasihnya itu hibah atau bukan? Ya Pak, sudah saya hibahkan. Berarti Anda tidak perlu ngitung zakatnya. Tapi kalau itu titip, niatnya titip. Bapak ngasih perhiasan ke istri, niatnya titip. Ya, berarti perhiasan itu milik siapa? Suami. Aku titip ya, cental noning kalung, nah, cental noning jadi anting, cental noning. Jadi bojone dikasih centelan. Berarti milik siapa itu? Suami. Kalau milik suami, nanti suami yang harus membayarkan zakatnya. Makanya ibu-ibu tenang saja ya. Kalau bapaknya ngasih perhiasan, kok dia bilang titip, itu yang nanggung zakat bapak. Sehingga ibu tidak perlu mengeluarkan duit. Tapi kalau bapak ngasih emas, ini hibah untuk kamu, maka jadi milik istri. Nanti istri yang harus membayarkan zakat. Jadi lebih enak mana, hibah atau titip? Nah, mending zakatnya dibayar suami daripada dibayar istri. Maka bapak-bapak kalau ngasih perhiasan ke istrinya, niatkan titip. Itu nanti Anda yang membayarkan zakatnya. Baik, lanjut ya. Jadi di sini yang menentukan apa? Niat. Ada orang nemu barang, dia ambil barang itu. Maka status dia mengambil barang itu ada dua. Satu, jika dia punya niat untuk mengembalikan ke pemilik, maka statusnya barang amanah. Sehingga nanti dia harus mengumumkan selama setahun. Yang kedua, jika dia berniat untuk memiliki barang itu, dia ngambil niatnya untuk memiliki barang itu, bukan untuk mengembalikan ke pemilik, maka statusnya barang gosop. Gosop, tahu gosop? Merampas. Sehingga kalau yang kedua dia berdosa. Kalau yang pertama dia dapat pahala. Tergantung dari apa? Niat. Baik, disinilah pentingnya pengaruh niat. Maka si A yang mau panen beras tadi, jika dia datang ke koperasi beras dengan niat untuk utang, akadnya utang. Kalau niatnya untuk tukar-menukar beras dengan beras, akadnya sharaf. Wallahu a'lam. Nah, sharaf tidak boleh tertunda, Pak. Bapak mau nukar uang, misalnya rupiah dengan dolar, lalu terjadi penundaan, nanti jadinya riba nasi'ah. Baik, kita lihat ini kita bacakan dulu aturan transaksi benda ribawi. Yang pertama, jika tukar menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu wajib sama dan tunai. Wajib sama kuantitas dan tunai. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, kurma dengan kurma, jenis A dengan jenis B. Dalam hal ini wajib sama. Nabi SAW mengatakan mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Jika ada kelebihan, statusnya riba, disebut dengan riba nasi'ah. Nabi SAW mengatakan faman zada awistazada faqad arba,
Siapa yang memberi kelebihan atau minta kelebihan, maka dia bertransaksi riba. Yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya sama. Yang kedua, aturan kedua, jika barter dilakukan antar benda ribawi yang berbeda, namun masih satu kelompok, tadi kan dibagi menjadi dua kelompok. Syaratnya satu, yaitu harus dilakukan secara tunai. Yang dimaksud tunai adalah serah terima dilakukan di majelis akad. Misalnya emas dengan perak itu wajib tunai. Boleh beda berat tapi wajib tunai. Termasuk diantaranya rupiah dengan dolar, rupiah dengan real dan seterusnya, wajib tunai. Nabi SAW bersabda, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenisnya beda, maka boleh ada selisih selama dari tangan ke tangan alias tunai. Aturan ketiga, jika barter dilakukan dengan benda yang berbeda kelompok, tidak ada aturan sama sekali. Misalnya uang dengan beras, sama kelompok atau beda kelompok? Beda kelompok. Maka dalam hal ini nanti tidak ada aturan. Mau tunai silahkan, tidak tunai silahkan. Sehingga emasnya, berasnya sekarang, uangnya nanti, atau uangnya sekarang, berasnya nanti, dua-duanya hukumnya boleh. Wallahu alam. Jelas insyaallah ya. Nah. Gimana Pak? Terlaksana di kantor pegadaian. Saya nggak tahu. Belum pernah jadi karyawan pegadaian saya. Ya, masukin barang, bayarnya pakai uang. Pegadaian itu akadnya utang. Ada orang utang barang, lalu dia menggadaikan. Ada orang utang uang, dia menggadaikan barang. Misalnya utang 1 juta, yang digadaikan cincin. Boleh nggak transaksi ini? Boleh? Utang 1 juta menggadaikan cincin, boleh atau tidak? Boleh, itu dalam Quran dibolehkan. Yang jadi masalah penambahannya, utang 1 juta bayarnya 1.200.000, baru cincinmu bisa lepas. Nah, penambahan 200 ini hukumnya haram, riba. Begitu? Baik. Cincinnya lepas maksudnya? Utangnya tidak dibayar, sehingga cincinnya nanti dilelang dan disita oleh pegadaian. Pertanyaannya, saat orang ini utang di pegadaian, ada nggak niat nggak bayar? Sengaja nggak mau bayar? Kalau ada kesengajaan seperti itu, jadi pada waktu dia utang, lalu dia serahkan barang gadai, dan sudah ada keinginan dalam hatinya, nggak bakalan saya bayar. Sudahlah, barang gadai ini hilang, nggak apa-apa. Kalau ada niat seperti itu, berarti dia niat jahat dari awal. Karena orang utang dan dia niat tidak bayar kepada siapapun dia utang, baik muslim maupun non-muslim, berarti dia berniat jahat. Nabi SAW memberikan ancaman, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafallahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain dan dia berkeinginan untuk tidak mengembalikannya, maka Allah binasakan hartanya. Sehingga ada ancaman hukuman bagi orang yang dia mengambil harta orang dengan cara utang tapi ada niat tidak mengembalikan, baik pakai barang gadai maupun tidak pakai barang gadai. Tapi kan barang saya ada di sana, ya statusnya kan barang gadai, bukan karena kamu menjual barang itu. Nah, kalau mau menjual barang itu ya bisa sampaikan saja, saya punya cincin mau saya jual biar dapat uang. Nah, itu jelas di awal. Akadnya apa? Jual beli. Tapi kalau dia bilangnya saya utang ya, ini cincin sebagai jaminan, berarti akadnya utang. Di hatinya yang ngasih duit kan tidak tahu. Di hati orang yang berutang ini dia bilang saya tidak akan mengembalikan, nggak ada keinginan untuk mengembalikan. Titenono, hartamu cepat habis.
Karena salah satu di antara penyebab terbesar kenapa utang itu nggak lunas, dia tidak ada semangat untuk mengembalikan. Baik, walhamdulillah. Nah, di sini ada pembahasan tentang ilah benda ribawi. Ini cukup rumit ya. Karena ini berkaitan dengan latar belakang. Kenapa kok ini masuk kategori benda ribawi? Latar belakang kenapa benda seperti ini masuk kategori benda ribawi. Ada khilaf di antara para ulama dan kita lewati. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bicara tentang macam-macam riba jual beli. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, saya bacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Jika utang piutang dari awal disepakati untuk pembayarannya mengikuti kurs emas, apa ada unsur riba meskipun temponya tidak lama? Baik. Kalau ada utang yang disepakati akan mengikuti kurs emas, apakah termasuk riba? Jawabannya termasuk riba. Riba utang piutang jadinya. Karena kurs emas kan tidak jelas. Bisa naik, bisa turun. Jadi nanti saya harus bayar berapa? Ya enggak tahu, kurs emasnya berapa. Sekarang utang 100 juta. Kau kembalikan berapapun atau kau kembalikan kapanpun, kau harus mengikuti kurs emas. Nah, kalau seperti ini caranya, tidak jelas nanti bayarnya berapa. Iya enggak? Misalnya saya bayar bulan depan, ternyata kurs emas naik 2%, naik sekian persen. Nanti tidak 100 juta, bisa 100 juta sekian. Apa ini? Riba. Tambahan ini adalah riba, tidak boleh. Terus gimana Pak kalau misalnya kita tidak ingin uang kita hilang nilainya gara-gara inflasi? Berarti Anda serahkan emas kalau mau memberi utang kepada orang lain. Misalnya mau utang berapa Pak? 100 juta. Jangan duit ya, tak kasih emas saja 10 gram. Bapak saya kasih emas 10 gram. Nanti kembalikan emas 10 gram. Silakan. Tapi kalau uang berarti kembali uang. Sementara penyelesaian la tadlimuna wa la tudlamun ini hanya berlaku jika terjadi hiperinflasi. Selisihnya terlalu jauh antara nilai mata uang waktu diterima dan waktu mau pengembalian. Selisih yang jauh tadi bisa menyebabkan kerugian bagi pihak yang mana? Memberi utang. Maka diberi solusi oleh para ulama, konversikan ke emas biar tidak terlalu rugi. Wallahu a'lam. Kalau menerima utang membayar lebih tanpa disepakati boleh. Tanpa disepakati ya. Dan tidak ada permintaan dari pemberi utang, hukumnya boleh. Ya, selanjutnya. Bismillah Ustaz, saya tanya, tahun 2020 saya mau beli emas 5 gram atau 5 juta. Tapi tidak jadi karena uangnya dipinjam saudara. Tahun 2025 utang dibayar lunas 5 juta. Tapi saya sudah tidak bisa beli emas 5 gram dengan uang tersebut. Salahkah jika kemudian saya menagih dalam bentuk emas saja karena saudara saya bayar ketika saudara saya bayar utang tersebut? Jadi ini kaitannya dengan hiperinflasi seberapa persen yang menyebabkan bolehnya ada konversi emas tadi. 5 juta 2020 dengan 5 juta 2025. Itu selisihnya berapa? 5 juta 2020 dengan 5 juta 2025. Selisihnya berapa? Hah? Selisih apanya Pak? Jadi selisih kenaikan harga emasnya berapa? 2 kali lipat Pak. 2 kali lipat. Yang dulu 1 jutaan sekarang sudah, yang sekarang 2,5 juta. Hiperinflasi yang disebut dengan at-tadahhum
an-naqdi itu dihargai oleh para ulama jika angkanya mencapai sepertiga. Sepertiga itu berarti 30%. 30% ke atas ini hiperinflasi. Sehingga kalau terjadi penurunan nilai mata uang yang terlalu drastis sampai selisihnya 30%, maka barulah boleh konversi ke emas. Baru boleh konversi ke emas. Tapi kalau belum sampai 30%, belum bisa konversi ke emas. Ini kan cuma 5 tahun. 5 tahun kira-kira sudah 30% inflasinya? Sudah? Lebih. Standar persentase inflasi itu pakai apa sih? Inflasi Indonesia per tahun berapa? Inflasi Indonesia. Ada yang bilang inflasi Indonesia per tahun 3%. Berarti untuk mencapai 30%, maka butuh waktu 10 tahun. Nah, ukuran seperti ini dikembalikan ke urf. Urfnya bagaimana? Kalau hanya mengacu ke emas, ya untuk zaman sekarang dari 2020 ke 2025, 5 tahun sudah di atas 30%. Bahkan sudah 2 kali lipatnya. Ini kalau pakai emas. Cuman kalau pakai benda yang lain, kayaknya belum ada kenaikan segitu, Pak. Gorengan 5 tahun yang lalu dengan sekarang harganya sama atau beda? Beda tipis. Sudah 30% belum? Belum. Air mineral, ya. Harga ini 5 tahun yang lalu dan sekarang sama atau beda? Ya, 5 tahun yang lalu belum ada ini, Pak. Sehingga air mineral yang kita kenal, harganya 5 tahun yang lalu dengan sekarang kurang lebih sama, Pak. Ya beda-beda dikit lah, paling naik tipis. Baik. Berarti kalau kita buat secara umum, jika belum sampai 30%, maka Anda sabar saja ya, dibayarkan 5 juta ya sudah diterima. Tidak perlu harus berpikir, wah dulu emas harga sekian. Karena semua itu akan digantikan oleh Allah sebagai pahala sedekah. Sebagai pahala sedekah, sehingga tidak ada yang rugi bagi orang yang memberikan utang walaupun nilai mata uangnya turun. Wallahu a'lam. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya akan belum terjadi maksudnya transaksi dengan sistem KPR. Pihak bank menotik bahwa akan ada selisih dan saya mendapat bagian dalam kurung pembeli dan penjual mengetahui rencananya hasil selisih akan saya buat modal usaha. Apakah boleh? Paham, Pak? Yang baca juga nggak paham. Selisih ya, nanti kita skip dulu ya, yang lain dulu. Izin bertanya, Ustaz. Saya memiliki rumah dan kendaraan hibah dari Bapak. Ya. Dan sertifikat rumah atas nama Bapak, begitu juga BPKB kendaraan juga atas nama Bapak. Maaf, bukan bermaksud mendoakan Bapak untuk meninggal. Apakah saat Bapak sudah meninggal, status kepemilikan rumah dan kendaraan itu harus diubah atas nama saya sendiri? Dan bagaimana bila tidak diubah namanya, apakah status masih milik saya? Berarti kata kuncinya begini. Hibah itu sah jika sudah diserahkan. Itu kata kuncinya ya. Hibah sah jika sudah diserahkan. Pertanyaannya, sudah diserahkan atau belum rumah dan kendaraan itu? Kalau sudah Pak, sudah diserahkan. Buktinya apa? Sertifikatnya sudah diserahkan ke saya. Saya sudah diminta untuk balik nama, tapi mungkin Anda nggak sempat. Jika sudah diserahkan, Anda sudah diizinkan, ini rumah Bapak tak kasihkan ke kamu, sekarang terserah kamu. Arab pok nggoni monggo, pok sewakno monggo, atau mau kau pakai apa silahkan.
Jika demikian maka sah sebagai milik anak walaupun belum balik nama. Karena balik nama ini sifatnya hanya masalah administratif dan mungkin butuh waktu cukup lama, sekian bulan untuk bisa sampai mendapatkan status balik nama. Tapi kalau kemudian bapak belum menyerahkan, besok ini jadi punya kamu ya, besok kendaraan ini jadi punya kamu, udah nggak pernah nyerahin sertifikat, nggak pernah nyerahin BPKB, nggak pernah nyerahin kunci, belum ngasih izin sepenuhnya, Pak rumahnya tak jual ya, ojo jangan, durung apa-apa kok wis arep didol. Berarti yang bersangkutan belum memberi. Maka dalam hal ini jika sampai bapaknya meninggal sebelum diserahkan, hibah tadi batal. Terus kalau hibahnya batal gimana Pak? Jadi warisan, bukan jadi hibah. Kalau warisan ada hak saudaranya, ada hak ibunya dan seterusnya. Nah, selanjutnya, bagaimana membantu orang yang kepepet menjual arisan yang nilainya di bawah besar dapatnya, tapi keduanya sama ridho? Yang nilainya berapa? Nilainya di bawah. Di bawah apa yang didapatkan? Ya. Misalnya arisan 100.000 ya, untuk bedol dapat arisan senilai 5 juta. Sudah? Dia sudah jalan selama 10 bulan. Berarti sudah 1 juta kan yang dia bayarkan, 100.000 per bulan. Sudah 1 juta yang dia bayarkan. Kemudian Anda diminta untuk beli arisan senilai 4 juta. Sudah? Tapi nanti Anda dapat 5 juta. Apa ini namanya? Riba. Sehingga Anda memberikan kepada si A ini senilai 4 juta, membeli arisan dia, nanti Anda bisa mendapatkan 5 juta. Ini praktek riba. Terus gimana Pak solusinya Pak? Ya, bayarkan ke A 5 juta, nanti Anda dapat 5 juta. Sehingga Anda mendapatkan sesuai dengan nilai yang Anda serahkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika tukar menukar mata uang, kursnya sepakat kurs hari ini, tapi proses transfer uang tidak dilakukan bersamaan. Misal mau tukar yen dengan rupiah, yennya sudah kita transfer, tapi rupiahnya baru kita terima keesokan harinya. Tapi kurs yang disepakati jelas, apakah termasuk riba? Rupiahnya kita terima keesokan harinya. Diterima itu terjadi penundaan karena sarafnya atau karena pengirimannya. Jadi begini. Ada sebuah lembaga penukaran uang ya, money changer. Baik. Ada orang memasukkan yen, lalu nanti keluar dalam bentuk IDR, rupiah, begini. Baik. Saat saya memasukkan yen ke sini, syaratnya apa? Dia harus punya cadangan IDR. Harus punya cadangan rupiah di tempat penukaran ini. Kalau dia tidak punya cadangan rupiah, berarti tidak bisa dilakukan sarf, tukar menukar yen ke IDR dalam sekali waktu. Begitu? Saya ulang ya. Kalau seseorang tidak bisa melakukan tukar menukar dalam sekali waktu, jadinya apa? Riba nasi'ah. Maka tempat penukaran ini dia harus punya cadangan rupiah. Baik Pak, 100 yen atau 1000 yen tolong diubah ke IDR. Nah, di sini dirubah secara langsung, tunai. Maka dilakukan tunai dari yen ke rupiah. Baru setelah itu dikirim. Nah, kalau dikirim ini tertunda tidak masalah. Berarti penundaannya di proses pengiriman, bukan pengubahan uang ke uang. Insyaallah dipahami ya. Kalau yang mengalami penundaan adalah pengubahan uang ke uang, ianya diserahkan sekarang. Pak, cadangan rupiah kita lagi kosong.
besok baru ada. Mau nggak Pak? Ya sudah, enggak apa-apa Pak. Ini saya serahkan yennya, saya serahkan realnya. Rupiahnya baru ada besok, enggak apa-apa. Udah? Nah, besok baru disediakan rupiah senilai itu. Setelah itu dikirim ke Indonesia. Nah, sudah terjadi penundaan di mana? Proses perubahan dari yen ke rupiah. Kemudian penundaan yang kedua adalah pengiriman. Nah, ribanya ada di yang pertama tadi. Yen diubah ke rupiah, cadangan rupiahnya lagi kosong, nunggu dulu, maka terjadilah akad riba nasi'ah. Terjadilah kasus riba nasi'ah. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Forex. Ada pemain forex yang cukup lama dan dia bilang itu judi kan. Karena mata uang melawan mata uang. Bapak mau ikut forex, baik saya pasang USD. Lawannya apa? Bandarnya memberi lawan misalnya yen Jepang. Sehingga USD lawan yen. Terus dilihat dari grafik kenaikan mata uang. Oh, yennya menang. Kemudian ada selisih sekian. Nanti yang yen dapat duit. Yang USD kalah sekian. Nanti pasang ganti mata uang lagi. Karena forex itu bukan mata uang ditukar dengan mata uang, tapi orang beradu antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Kemudian nanti kenaikannya berapa, itulah yang menang. Sehingga kalau yang satu naik lebih tinggi, yang satu turun, nah yang menang yang naik. Dan mereka yang sudah bertobat dari forex menyampaikan, forex itu judi Pak. Karena uang siapa lawan uang siapa. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, tapi agak panjang Ustaz. Insyaallah. Kakek punya rumah, punya anak laki 2 dan istri 1. Tapi kakek sudah meninggal, tanah belum dibagi. Tapi anak laki-laki, yaitu bapak saya, sudah meninggal. Waktu bapak meninggal, Pak D ada ngomong ke ibu kalau rumah itu buat bapak, tapi tidak ada saksi. Rumah akhirnya dibalik nama ke ibu. Ada akta hibah dalam kurung Pak D sudah tanda tangan. Untuk bagian nenek atau istri kakek sudah istri kakek sudah dibagi. Waktu rumah dijual, Pak D menagih bagian, padahal uang sudah habis dipakai ibu untuk membayar hutang. Pak D tidak mengaku kalau menghibahkan dalam kurung padahal sudah ada akta hibah di atas. Pertanyaan, perlukah ibu saya mengembalikan bagian Pak D? Yang kedua, sebagai anak perempuan wajibkah membantu membayarnya? Ya. Baik. Kalau sudah jadi hibah berarti bukan warisan. Dan tadi Pak D berarti L1 di sini ya, anak laki-laki yang pertama. Karena kakek kan punya 2 anak laki-laki. Posisi Anda kan di bawahnya ini. Ini sebagai anak perempuan. Dalam hal ini warisannya kakek, yaitu warisannya A, jatuh ke siapa Pak? B, L1 dan L2. Anak laki-laki 1 dan 2. Baik. Atas persaksian L1 bahwa rumah yang dimiliki oleh kakek sudah dihibahkan ke L2, ke anak laki-laki 2 yang beliau sudah meninggal. Anak laki-laki 2 misalnya dia menikah dengan D, kemudian mendapatkan anak P. Nah, dari hasil pernikahan kemudian mendapatkan anak P, berarti nanti rumah itu jadi warisan siapa? P dan D. Apalagi tadi L1 sudah bertanda tangan kalau itu adalah hibah. Kok tiba-tiba dia minta, maka sama dengan mengambil kembali hibahnya. Dan mengambil kembali hibah hukumnya tidak boleh. Maka apakah L1 wajib mengembalikan dana tadi kepada apakah L2 wajib mengembalikan ke L1? Jawabannya tidak, karena sudah dihibahkan. Cuman dalam rangka untuk menjaga persaudaraan, barangkali bisa ditawar ya,
lebih lembut misalnya. Gimana caranya biar tetap terjaga hubungan baik walaupun tidak senilai dengan apa yang diminta. Jadi misalnya L1 minta 50%, nilainya cukup besar dan Anda nggak sanggup, maka barangkali bisa negosiasi, dikasihnya lebih sedikit tapi tetap akrab, tetap akur saudara. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Bapak mau menyampaikan apa, Pak? Sedikit. Tidak berjalanlah 2 tahun tidak mampu melanjutkan, dijuallah ke B dengan harga sekian. Si B melanjutkan kreditnya tadi. Apa itu termasuk riba? Baik, insya Allah bukan riba. Jadi si A membeli sepeda motor dengan harga sekian dari leasing misalnya ya. Leasing atau bukan? Atau dealer dengan cara kredit. Nah, kemudian si A nggak sanggup untuk melunasi, motor itu dijual ke B. Tentu saja dengan harga yang lebih murah. Tapi kreditnya suruh ngelanjutin. Kalau transaksi A dan B tidak ada masalah. Karena motornya sudah dibawa oleh si A, dijual ke si B. Masalah harga motor ini berapa terserah posisi kesepakatan A dan B. Sudah? Yang jadi masalah si B melanjutkan cicilan tadi. Dan rumus cicilan, apa rumus pecicilan? Pokok plus bunga. Ini dibayarkan tiap bulan. Ini dibayarkan tiap bulan. Rumus cicilan kan gini ya, pokok plus bunga. Sehingga nanti si B akan melanjutkan pembayaran pokok plus bunga tiap bulan sampai lunas. Tidak memikirkan bunga. Tapi dia bayar cicilan tiap bulan. Ya, artinya nilai itu dikurskan plus sudah anggaplah 2 juta ya sekian flat gitu. 2 juta. Jadi yang bayar cicilan A atau B? B. Pembelinya kan? Yang beli terakhir. Yang beli terakhir ngelanjutin cicilan ya. Ya. Ngelanjutin cicilan kan berarti dia bayar ini, Pak. Nah. Ke leasing tadi. Terlepas dari harga motornya berapa sekian, wis tak bayar sekian. Tapi ini kan tetap dia lanjutkan. Kecuali kalau begini, ya sudah gini aja A. Tak bayar lunas, tapi yang bayar ke dealer kamu. Nah, berarti si A melanjutkan dosa dia sebelumnya. Tidak mengalihkan dosa itu ke B. Karena kalau dosa itu dialihkan ke B, berikutnya B yang melanjutkan, melestarikan dosa tadi. Karena dia yang melanjutkan cicilan. Kecuali kalau B sanggup tak tutupi dari sisi bleng beres dah. Itu akan lebih aman karena dia tidak mengulang tiap bulan. Baik, begitu? Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.